Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, 5 sila tersebut disusun ulang menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila sempat ditantang oleh ideologi komunisme yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan atau ormas. Melalui TAP MPRS No. sekian, pada masa reformasi, Pancasila menghadapi tantangan dari gerakan separatisme, radikalisme, dan liberalisme. Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami perkembangan dan perubahan dalam implementasi dan pengamalannya di berbagai bidang kehidupan. Pada bidang politik, Pancasila menjadi landasan bagi sistem pemerintahan presidensial, sistem multipartai, sistem pemilihan umum langsung, serta desentralisasi dan lain-lain. Pada bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Pada bidang ekonomi, Pancasila menjadi acuan bagi perekonomian nasional yang berkeadilan sosial. Pada bidang sosial budaya, Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dan nilai-nilai yang luhur dan universal. Pancasila mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai integratif, adaptif, dan dinamis yang mampu menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan yang ada di masyarakat Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai progresif, kreatif, dan inovatif yang mendorong bangsa Indonesia untuk terus berkembang dan maju. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, globalisasi. Globalisasi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Globalisasi juga dapat menimbulkan konflik antara nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai global. Pancasila harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Pancasila juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Intoleransi. Intoleransi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Intoleransi juga dapat menimbulkan konflik sosial, disintegrasi nasional, dislokasi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan lain-lain. Pancasila harus mampu mengatasi intoleransi dengan cara meningkatkan dialog antar kelompok, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan lain-lain. Yang terakhir, korupsi. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Pancasila harus mampu mencegah dan memberantas korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, memberikan sanksi hukum yang tegas, memberikan pendidikan anti korupsi, dan lain-lain.